Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ekspansi binomial atau binomial Newton. Oke, semisal kita dihadapkan sebuah soal di mana kita itu disuruh menjabarkan dari dua operasi bilangan yang berbeda, di mana ada sistem berpangkatan. Nah, sebagai contoh misalkan ada A plus B pangkat 2. Nah, itu penjabarannya bagaimana? Nah, itu kan sudah jelas, sudah kita jumpai waktu SMA dulu. Kalau A plus B kuadrat itu kan sama dengan A pangkat 2 plus 2AB plus B pangkat 2. Nah, gimana kalau semisal pangkatnya itu pangkat 3, pangkat 5, pangkat 6, 7, dan pangkatnya itu semakin tinggi. Nah, kita nggak mungkin menyelesaikan penjabaran tersebut dengan hanya metode perkalian biasa, A plus B dikalikan A plus B terus dikalikan lagi A plus B sebanyak sejumlah pangkatnya ini. Nah, itu nggak mungkin, pasti memakan waktu. Nah, oleh karena itu penjabaran dari dua operasi bilangan yang berbeda, entah itu pengurangan atau pertambahan dalam sistem berpangkatan, kita bisa menggunakan ekspansi binomial atau binomial Newton. Ekspansi binomial itu seperti apa? Nah, kita misalkan aja A plus B pangkat N. Nah, ada sebuah operasi penjumlahan dua bilangan A dan B. Nah, lalu kita pangkatkan N. Penjabarannya bagaimana? Pola yang terbentuk dari berpangkatan ini. Nah, yang jelas pola suku pertamanya itu sudah pasti A pangkat N. Lalu pola berikutnya A pangkat N min 1 dikalikan B ditambah pola ketiganya adalah A pangkat N min 2 dikalikan B pangkat 2 plus dan seterusnya. Nah, terus ditambahkan A dikalikan B pangkat N min 1 ditambah, ini karena nggak cukup jadi saya taruh bawah, tambah B pangkat N. Nah, kok bisa seperti ini? Nah, coba kita perhatikan pada variabel A. Nah, ketika A dipangkatkan N, kalau kita lihat pola pertama sampai ke kanan, nah untuk variabel A dulu ya. Nah, pangkat dari variabel A itu akan berkurang 1 tiap sukunya apabila kita amati dari awal ke kanan. Nah, itu untuk A. Nah, kemudian kebalikannya dengan variabel B. Ketika kita lihat dari suku yang pertama, ini harusnya di sini ada B juga, tapi B-nya itu berpangkat 0, B pangkat 0. B pangkat 0 itu kan 1, jadi ya nggak saya tulis. Nah, selanjutnya kalau kita lihat dari suku pertama, suku kedua, suku ketiga, B-nya itu kebalikan dari A. Dia itu akan bertambah 1 pangkatnya. Di sini B pangkat 0, di sini B pangkat 1, di sini B pangkat 2, B pangkat 3, dan seterusnya sampai dia itu B pangkat N. Nah,
dari pola yang terbentuk ini, setiap suku itu terdapat suatu koefisien. Koefisiennya kita simbolkan sebagai C. C, di sini juga C, terus ini juga C. Nah, C itu adalah nilai koefisien tiap suku. Nah, koefisien tiap suku itu bisa kita cari dengan kombinasi pangkat dari operasi dua bilangan tersebut, n, di sini juga n, nah kombinasi n terhadap apa? Nah, koefisien tersebut bisa kita bisa cari melalui hubungan dari pangkat si B dengan pangkat dari dua operasi bilangan tersebut. Jadi suku pertama itu udah jelas dia itu kombinasi n dan 0. 0 itu dari mana? Karena kan B nya pangkat 0, berarti kan kombinasi n terhadap 0. Lalu untuk suku kedua itu jelas kombinasi n dan 1. Suku ketiga dia itu kan B nya 2, jelas kombinasi n dan 2. Lalu yang ini n nya min 1, jadi kombinasi n min 1. Karena ini B nya pangkat n, jelas kombinasi n dan n. Nah, kombinasi n dan n itu nilainya 1. Oke. Nah, dari pola yang udah terbentuk ini kita bisa mendapatkan suatu formula ekspansi binomial, di mana A plus B pangkat n itu sama dengan sigma itu jumlah suku tersebut ya, sigma n K sama dengan 0. Maksudnya ini apa? Ini maksudnya sigma dari K sama dengan 0 sampai dia itu menuju N. Nah, lalu kita lihat koefisien. Nah, tiap koefisien C1, C2. Nah, ini kan terdapat suatu pola 0, 1, 2, 3. Nah, 0, 1, 2, 3 kita asumsikan sebagai nilai K. Berarti kombinasi N dan K dikalikan. Nah, karena tiap suku A itu berkurang 1, berarti kita bisa tulis A pangkat N min K. Kenapa kok bisa min K? Karena pengurangan itu selalu mengikuti si B nya. Saat B nya 1, maka nilai pangkat pada N itu dikurangi 1. Ketika B nya 2, berarti A nya dikurangin 2 untuk pangkatnya. Nah, dan seterusnya. Berarti B nya pangkat K. Nah, ini adalah pola yang sudah disederhanakan. Jadi suatu formulasi ekspansi binomial. Nah, mungkin satu contoh soal. Nah, misalkan ada (3x plus 1 pangkat 3). Nah, bagaimana pola penjabarannya? Berarti kan 3x itu kan sama dengan si A nya, terus 1 itu kan sama dengan B nya. Berarti suku pertama sudah pasti dia itu adalah A pangkat 3. Berarti kan kita bisa tuliskan 3x pangkat 3 plus suku keduanya itu sudah pasti pangkatnya berkurang 1. Jadi kita bisa tulis
3x, kita tulis begini dulu, 3 min 1, lalu b nya kan 1, b nya kan pangkat 1, berarti kita tulis saja dulu 1. Nah begini. Lalu suku berikutnya, polanya kan selalu berkurang 1, berarti 3x pangkat 3 min 2. Lalu b nya, karena b nya adalah 1 pangkat 2, berarti kita tulis dulu aja 1 pangkat 2. Nah seperti itu. Plus ini saya taruh bawah aja karena nggak cukup. Suku keempat, suku keempatnya adalah 3x, karena udah pasti habis berarti kita tulis saja pangkatnya, nggak apa-apa. Nah 3 min 3, harusnya kan ini kan a pangkat 0, tapi nggak apa-apa, kita tulis dulu aja biar nggak bingung. Nah satunya tadi kan pangkat 3, kita tulis saja dulu. Nah, ini kan belum ada koefisiennya, nah kita tulis dulu aja c, n nya tadi kan 3, berarti c3, ini ditulis dulu aja c3 c3. Nah kombinasi 3 terhadap apa? Nah kita lihat dulu. Nah di sini kan b nya jelas pangkat 0, berarti kombinasi 3 dan 0. Nah ini b nya 1, berarti kombinasi 3 dan 1. Lalu ini kombinasi 3 dan 2, karena b nya 2 pangkatnya. Nah di sini kan b nya pangkat 3, berarti kombinasi 3 dan 3. Nah dari sini kita bisa tahu tiap koefisien suku yang terbentuk dari pola perpangkatan tersebut. Nah kombinasi sendiri itu kan rumusnya adalah, misal ada kombinasi n dan k, berarti n faktorial n dikurangin k kurung faktorial lalu dikalikan dengan k faktorial. Nah kita cari koefisien tiap sukunya menggunakan rumus kombinasi. Oke, karena C3 0 itu sama dengan kombinasi daripada C3 dan 3, nah, itu sama dengan 1. Nah kombinasi C31, kombinasi kita tulis dulu aja di sini, kombinasi 3 dan 1 itu sama dengan kombinasi 3 dan 3. Karena ini sama, kita pakai yang kombinasi 31 aja. Kombinasi 31 itu sama dengan 3 faktorial 3 min 1, kita tulis dulu kan k nya 1, nah berarti 3 min 1 faktorial, 1 faktorial jelas 1, berarti nggak usah kita tulis, nggak apa-apa, atau ditulis dulu juga nggak apa-apa. Nah itu sama dengan 3 faktorial, nah di sini kan 3 dikurangi 1, 2 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial dibagi 2 faktorial, berarti 3. Berarti di sini C kombinasi 31 sama dengan kombinasi 3 dan 3 itu sama dengan 3. Nah ini adalah nilai
koefisien tiap suku yang terbentuk. Nah, kita bisa susun kembali bahwa 3x plus 1 pangkat 3 itu sama dengan, karena kombinasi 3 dan 01 berarti kita pangkatkan aja yang nilai si A nya ini tadi, A pangkat 3, 3x pangkat 3 berarti 3 pangkat 3 itu 27 x pangkat 3. Lalu suku yang keduanya, karena kombinasi C 3 dan 1 itu kan tadi 3, kita tulis dulu aja 3 dikalikan, nah ini kan 3 min 1 2, 3 pangkat 2 itu 9x pangkat 3 plus, nah kombinasi 3 dan 2 itu kan sama kayak kombinasi 3 dan 1, sama dengan 3. Nah ini 3 dikurangi 1 kan 1, berarti 3x, berarti kita tulis dulu aja 3 dikalikan 3x plus, nah ini kan kombinasi 3 dan 3 itu 1, lalu ini pangkatnya habis. Nah, jadi 3x pangkat 0 jelas 1 dikalikan 1 1. Nah, jadi di sini 1. Nah, kita sederhanakan 3x plus 1 pangkat 3 itu sama dengan 27x pangkat 3 plus 3 kali 9 27 x pangkat, sorry ini harusnya pangkat 2 ya, nah, pangkat 2 plus 3 kali 3 9x plus 1. Nah, seperti itu. Nah, dari hubungan ekspansi binomial atau binomial Newton, kita bisa mencari penjabaran dari operasi dua bilangan yang berbeda yang dipangkatkan. Dari situ juga kita tuh bisa tahu koefisien tiap suku yang terbentuk. Koefisien di suku pertama nilainya 27, koefisien di suku kedua nilainya juga 27, koefisien berikutnya 9. Nah, oke, mungkin itu saja pengenalan dari ekspansi binomial.